Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari terkasih, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Stres. Semua orang mengalaminya. Rasa sakitnya begitu dalam. Kebingungan yang begitu hebat. Namun, Allah lebih dekat daripada pikiranmu sendiri. Dan hari ini, saya ingin mengingatkanmu tentang sesuatu yang sangat sederhana namun mengubah hidupmu. Insya Allah. Jika kamu beriman kepadanya, niscaya Allah akan memperbaiki segalanya untukmu. Sebelum masalah merasuki hidupmu, sebelum cobaan menghampirimu, sebelum rasa sakit menyentuh hatimu, Allah sudah mengetahuinya. Ia melihatnya datang bahkan sebelum Anda merasakannya. Dan yang lebih penting, Ia telah menyiapkan jalan keluarnya. Sebagai contoh, kita sering bereaksi terhadap kesulitan seolah-olah itu adalah kejutan, seolah-olah ada yang salah dalam naskah hidup kita. Namun sebenarnya, tidak ada yang salah. Segala sesuatu terjadi persis seperti yang direncanakan Allah. Sesungguhnya, kami menciptakan segala sesuatu dengan kodar dengan ukuran yang tepat. Firman itu menjelaskan, rasa sakit Anda bukanlah sesuatu yang acak. Patah hati itu, penundaan itu, kebingungan itu, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Itu sudah tertulis. Dan jika itu ditulis oleh Yang Maha Pengasih, maka itu ditulis karena suatu alasan. Jika seorang dokter mematahkan tulangmu untuk memperbaikinya, maka kita percaya padanya. Jika seorang guru memberimu ujian yang berat, maka kita tidak menyebutnya kekejaman. Jika seorang arsitek merobohkan sebagian tembok, maka kita menganggapnya untuk perbaikan. Jadi mengapa, ketika Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang membiarkan hidupmu goyah, tiba-tiba kita panik dan berkata, mengapa ini terjadi padaku? Mungkin, Allah sedang membangunmu kembali, dan menyelaraskan kembali hatimu dengan sesuatu yang lebih besar. Allah memang memberi manusia rasa kepanikan bahkan stres sekalipun. Namun Ia sendirilah yang memegang solusi di tangannya. Itu bukan sembarang solusi, melainkan solusi yang akan membawamu lebih dekat kepadanya. Solusi yang akan menyucikan, bukan sekadar memuaskan. Solusi yang akan menyembuhkan jiwamu, bukan hanya situasimu. Terkadang, kita mencoba menyelesaikan permasalahan semuanya sendiri. Kita terus berpikir. Kita berencana, dan terus merencanakan. Namun, pernahkah kamu menyadarinya? Semakin kamu mencoba memperbaikinya tanpa Allah, semakin buruk rasanya. Kenapa bisa demikian? Karena kamu mencoba memegang sesuatu yang tidak pernah menjadi milikmu. Manusia adalah hamba, bukan Tuhan. Manusia adalah pencari, bukan penulis takdir. Saat engkau berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tapi Engkau Maha Tahu segalanya," dan saat itulah segalanya mulai berubah. Ketika Anda percaya kepada Allah lah yang mengizinkan ujian, maka Anda berhenti terobsesi dengan setiap detail, dan Anda pun mulai tidur lebih nyenyak. Kemudian Anda mulai bernapas lebih dalam dan berkata, "Alhamdulillah," bahkan di saat Anda terpuruk dan sedih. Sekarang saya tahu, saya tidak perlu memiliki jawabannya. Saya hanya perlu percaya kepada Allah yang akan melakukannya. Lihatlah kisah para nabi. Mereka semua diuji, tetapi tidak seorang pun dari mereka yang mengeluh. Ketika Nabi Nuh alaihi salam sedang membangun bahtera di padang pasir, beliau tidak bertanya bagaimana caranya. Ketika Nabi Musa alaihi salam berdiri di depan Laut Merah, beliau tidak bertanya di mana. Ketika Maryam alaihi salam melahirkan sendirian, beliau tidak bertanya mengapa. Mereka semua hanya mengatakan satu hal, Allah bersamaku. Dan itu sudah cukup. Di saat kamu sedang menghadapi badai, kamu tidak tahu kemana arahnya. Kamu merasa segalanya berantakan. Tapi mungkin, semuanya sedang berjalan pada tempatnya. Jangan terburu-buru ambil kesimpulan. Jangan melawan apa yang Allah sedang rencanakan untuk kamu. Tutup saja matamu dan katakan, "Ya Allah, Engkau yang menciptakan situasi ini. Engkau tahu hikmah di baliknya. Engkau sudah punya jalan keluarnya." Karena Allah yang menciptakan luka juga menciptakan obatnya. Dialah yang memberikan solusinya kepadamu tepat pada waktunya, dan tidak terlambat sedikit pun.
Berapa banyak malam yang telah kau habiskan berbaring di tempat tidur? Mata terbuka dan menatap langit-langit, dengan jantung berdebar kencang dan pikiranmu berputar-putar. Anda terus berpikir, bagaimana kalau tidak berhasil? Bagaimana kalau saya gagal? Bagaimana kalau mereka pergi? Bagaimana kalau saya tidak pernah sembuh? Dan semakin Anda berpikir, semakin buruk jadinya. Namun, inilah kebenarannya. Kekhawatiran tidak pernah menyelesaikan satu masalah pun. Justru itu menguras energimu, mencuri kedamaianmu, dan menciptakan ribuan cerita palsu di kepalamu tentang hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi. Kekhawatiran takkan berubah esok hari. Tapi doa dapat mengubah segalanya. Kekhawatiran adalah otakmu yang terbatas yang mencoba mengendalikan, yang mestinya Allah lah yang mengendalikannya. Doa adalah jiwamu akan mengingat Allah yang telah mengendalikannya. Kekhawatiran itu berat. Tapi doa itu ringan. Kekhawatiran menyempitkan dadamu. Doa membuka hatimu. Ketika Anda terus khawatir dan berkata, saya harus memperbaikinya sendiri. Namun ketika Anda berdoa dan berkata, ya Allah, saya tidak bisa, tetapi Engkau bisa. Ketika hamba-hambanya berpaling kepadanya seperti ini, maka ia tidak bosan dengan dua-duamu. Allah tidak terganggu ketika Anda mengulangi dua-duanya. Bahkan, semakin banyak Anda berdoa, maka Allah semakin dekat dengan Anda. Dalam firman-Nya Allah berkata, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Teruslah berdoa, karena doa bukan hanya melupakan sesuatu. Doa adalah koneksi. Doa adalah jalur hidupmu menuju Tuhan. Doa adalah senjatamu ketika dunia terasa berat. Doa adalah perisaimu ketika setan membisikkan rasa takut ke dalam hatimu. Rasulullah bersabda, doa adalah inti dari ibadah. Beliau juga bersabda, tidak ada yang dapat menolak qadar, kecuali dengan doa. Meskipun sesuatu sudah tertulis, doa dapat menuliskannya kembali. Terkadang Anda menangis dan menangis dalam doa, dan tetap saja tidak ada yang berubah. Anda pun mulai berpikir, mungkin Allah tidak mendengarkan doaku. Mungkin Ia tidak mencintaiku. Namun ingatlah ini, doa bukanlah transaksi, melainkan amanah. Allah mungkin menunda permohonan Anda karena Ia melindungi Anda, atau Ia mungkin menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik, atau Ia mungkin tidak mengabulkannya sekarang, tetapi Ia menyimpannya untuk Anda di surga. Dan saat Anda melihat pahala itu, maka Anda berharap doa Anda tidak pernah terkabul di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba akan datang pada hari kiamat dan menemukan segunung pahala, lalu bertanya, ya Rob, dari manakah ini? Maka Allah berfirman, inilah pahala bagi dua-dua yang tidak aku kabulkan selama di dunia. Tidak ada satu doa pun yang sia-sia. Bahkan bisikanmu dalam gelap, bahkan air matamu yang tertahan, bahkan suaramu yang gemetar, semuanya telah sampai kepadanya. Maka dari itu, berhentilah terlalu memikirkan hasilnya. Berhentilah memutar ulang setiap skenario di kepalamu. Itu bukan tugasmu. Tugasmu adalah beriman. Dia memang ada, selalu ada, dan akan selalu ada. Jadi lain kali jika Anda merasa khawatir dan cemas, jangan cari ketakutan Anda di internet. Jangan curahkan isi hatimu di medsos. Sebaliknya, kembalilah kepada Dia yang tahu apa yang Anda rasakan. Bahkan sebelum Anda mengatakannya. Angkat tangan Anda, dan teteskan air mata Anda. Karena ketika Anda berdoa kepadanya dengan penuh iman, Ia tidak pernah mengecewakan Anda. Itulah kajian singkat tentang rasa khawatir dan solusinya menurut pandangan Islam. Jika kalian ingin berpendapat atau dukungan, silahkan tulis di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam penyampaian. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.